Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyyat fi jami'il awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarat wal lahadat, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, seluruh para jamaah, para hadirin, para jamaah di Masjid Darul Ilmi, pada kesempatan kali ini yang berkesempatan ikut sama-sama mengkaji dan meneruskan pemahaman kita terkait kitab kuning, yaitu salah satunya adalah kitab Sulamut Taufik, sebuah kitab karya Al-Habib Abdullah Al-Ba'alawi. Hari ini, malam ini adalah malam kedua sebagaimana yang diteruskan pada pengajian yang pertama, yaitu terlaksana setiap pekan pertama hari Senin dan pekan ketiga hari Senin. Sementara kemarin terjadi Ramadan, maka untuk Ramadan kita tidak mengkaji, kita teruskan pada bulan Syawal ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan bulan Syawal ini masih berkesempatan bulan halal bihalal. Maka dari itu saya selaku anggota Kompolnas juga mengapresiasi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan pengkajian kitab kuning ini, didasari dengan konsep dasar bagaimana menjalankan kenegaraan itu dilandasi dengan konsep ajaran-ajaran agama. Ini berlaku bagi khusus kalangan umat muslim, tetapi bagi kalangan non-muslim tentunya juga ada acara-acara serupa yang juga tentunya inisiasi keaktifan bernegara dilandasi dengan konsep-konsep ajaran agama. Ini sama persis yang telah dirintis pada beberapa tahun lalu, sekira 86 tahun yang lalu perkiraannya itu. Ini adalah hari bulan Juni, di mana bulan Juni adalah juga bulan yang sangat baik, di mana tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila. 5 dasar bernegara yang diciptakan oleh ahli-ahli agama yang berkonstruksi cara berpikir untuk menetapkan agama sebagai landasan kita untuk bernegara. Alhamdulillah, kesempatan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno saat itu merefleksikan gagasan dan pikirannya sampai deadlock, sampai beberapa hari, karena pada tanggal 28 Mei itu dilakukan register pertemuan berbagai macam kalangan, kemudian tanggal 29 dilakukan pembukaan konferensi terkait bagaimana merumuskan landasan dasar kita untuk bernegara. Sehingga pada tanggal 1 Juni
disimpulkan oleh Bung Karno untuk menetapkan pokok-pokok pikiran landasan bernegara. Setelah itu dari pertemuan itu mencetuskan 9 untuk merumuskan terkait dasar negara, yaitu Pancasila, yang di situ ada dari unsur tokoh-tokoh agama dan ada dari unsur tokoh-tokoh nasionalis. Dari kelompok tokoh agama kita tahu mengerti, sebagaimana misalkan Abdul Qahar Mudakir itu adalah tokoh Muhammadiyah. Ada juga bapaknya Gus Dur, namanya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, itu juga salah satu tim 9 yang kemudian merumuskan terkait Pancasila, yang kemudian kita pahami bersama ini sebagai landasan kita bernegara yang ada di Republik Indonesia ini. Sehingga bagaimana melakukan tata kelola negara ini berkesinambungan dengan konsep-konsep agama. Kembali kepada pemikiran awal di sini, bagaimana Kitab Kuning ini dilandasi dan kemudian dikelola dengan sangat baik. Sebenarnya dalam konsep ini adalah ada salah satu peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2018 terkait pembinaan rohani, mental, dan tradisi di lingkungan Polri. Alhamdulillah hari ini kita memiliki Kapolri yang juga menekankan bagaimana Kitab Kuning ini diajarkan kepada anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan konsep dasar bagaimana bernegara dilandasi dengan konsep ajaran-ajaran agama. Jadi tidak benar kemudian dianggap konsep agama terpisah dengan konsep negara, tetapi konsep negara yang baik adalah berlandaskan dari konsep-konsep yang ada di dalam ajaran-ajaran agama. Ini salah satu pengantar sedikit yang perlu saya sampaikan sebelum saya meneruskan kajian berikutnya, yaitu tentang kajian Kitab Kuning. Alhamdulillah di pertemuan kali ini adalah salah satu pertemuan yang menurut saya insya Allah barokah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, karena ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu mencerminkan bagaimana kita melaksanakan amal perbuatan aktivitas kita bukan hanya baik tetapi bermanfaat bagi keseluruh masyarakat di sekitar kita. Alhamdulillah, mari kita teruskan kajian lanjutan pemahaman kita terhadap Kitab Kuning, Kitab Sulamut Taufik. Sebelumnya kami berikan sebuah hadiah yang diberikan khusus kepada para pendiri-pendiri bangsa Indonesia dan pendiri-pendiri ormas-ormas keagamaan yang ada di Indonesia, wabil khusus kepada Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami' ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan masus ila hadratir rahi waliullah Syekh Rajab Subhaitib, khususan masus ila hadratir rahi waliullah Syekh Muhyiddin Abdurrahman Muhammad Az-Zanjibari, khususan masus ila hadratir rahi waliullah Muhammad Mutamakin ma'asratihim wa dzurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim jami' syuyukh al-qadiriyah wa syuyukh an-naqsyabandiyah wa syuyukh fi kulli tarkin salaka ila khususan masus ila hadratir syekh al-alim al-fadil al-wari al-kamil Syekh Sulamut Taufik wa ila sahibi Sulamut Taufik wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin ala niyatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, tempo hari pengajian kitab ini telah di dalam satu mukaddimah, di mana mukaddimah itu sangat cukup relevan di dalam konstruksi cara berpikir secara ilmiah. Imam Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi telah mendefinisikan bagaimana meredaksikan mukaddimah atau kata pengantar di dalam sebuah karya ilmiah, dimulai dengan kata basmalah dan kemudian hamdalah dan kemudian syahadat
dan kemudian sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu kesimpulan bagaimana kalau kita mencoba untuk melakukan berbagai macam aktivitas dakwah, tentunya dengan pola-pola sebagaimana yang diberikan amanat ataupun pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ba'lawi. Kitab ini saya ulangi lagi bahwa kitab ini adalah salah satu kitab yang direferensikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk dipelajari oleh kalangan umat Islam di Indonesia. Salah satunya adalah kitab Sulamut Taufik, dan salah yang keduanya adalah kitab Al-Hidayah, Bidayatul Hidayah. Apa perbedaan At-Taufik? Apa perbedaan Al-Hidayah? Nanti akan coba saya rangkai sedikit dengan definisi yang bukan dari definisi hanya saya mengarang, tetapi ada satu definisi apa itu Al-Hidayah, apa itu At-Taufik. Saya menemukan salah satu kitab namanya At-Ta'rifat li Al-Jurjani, karangan Imam Al-Jurjani, menerangkan bagaimana itu definisi taufik, bagaimana definisi hidayah. Taufik dari kata wafaqa yuwafiqu taufiqan, kata masdar. Taufik mengandung arti masdar, sementara hidayah, hadayah di hudan wa hidayatan, kata masdar juga. Bagaimana makna hidayah dan makna taufik? Nanti akan pada saatnya akan saya coba merangkai makna seperti itu. Saya meneruskan kata yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi dalam kitabnya Amma Ba'du. Adapun setelah saya menguraikan pengantar kitab ini, fahada juz'un latifun. Kitab ini adalah kitab yang sangat kecil, yang sangat tipis. Juz'un latifun, satu bagian latifun yang lembut. Maksud lembut apa? Bagian yang tipis. Kitab ini sangat tipis, tetapi kalau dimaknai adalah mengandung makna yang besar, makna yang luar biasa kalau kita bisa memahami secara utuh di dalam pelaksanaannya. Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi pertama yang disampaikan kepada semua hadirin dan pembaca kitab Sulamut Taufik adalah mendoakan. Yassarallahu ta'ala fima yajibu at-ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal am. Semoga Allah memudahkan kita semua yang mempelajari kitab Sulamut Taufik ini, didoakan oleh Sahibut Sulamut Taufik, pengarang kitab Sulamut Taufik, untuk dimudahkan. Mudahkan dalam hal apa? Semoga Allah memudahkan fima, kepada sesuatu yajibu yang wajib ta'allumuhu, untuk mempelajari ataupun mengkaji kitab ini. Semoga Allah memudahkan atas kemudahan seseorang yang mengkaji kitab ini terkait kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan agama, ajaran agama. Semoga Allah memberikan kemudahan masalah itu. Itu yang kemudian didoakan oleh Sahibu Sulamut Taufik. Yang pertama adalah diberikan semoga Allah memudahkan di dalam pemahaman kita terhadap masalah-masalah itu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi juga wa ta'limuhu, dan juga memudahkan untuk mengajarkannya. Jadi kita diwajibkan bukan hanya belajar, tetapi setelah memahami materi maknanya, kita diharuskan untuk getok tular. Kalau orang Jawa bilang, getok tular itu apa, Ustadz? Getok tular itu memberikan pelajaran kepada orang yang lain. Jadi kalau ilmu kemudian diberikan kepada orang yang lain, maka malah bertambah. Ini bedanya dengan harta benda duniawi yang kemudian kita merasa memilikinya. Kita memberikan harta benda kepada seseorang seolah-olah harta benda itu menjadi berkurang. Tetapi kalau ilmu kemudian dipelajari dan kemudian diberikan pengajaran kepada orang yang lain, maka ilmu itu akan semakin bertambah dan bertambah. Ini perbedaan-perbedaan ilmu.
Semoga Allah memudahkan orang yang mempelajari kitab ini, dan juga semoga Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mengajarkan kitab ini. Itu yang doa dari khusus di muqaddimah ini. Dan bukan hanya sekedar itu, wal amal. Mudah-mudahan Allah memudahkan orang memahami isi dan materi ajaran kitab Sulamut Taufik dan memberikan pelajaran kepada orang yang lain, dan kemudian bisa melaksanakan aktivitas ataupun amal sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang ada di dalamnya. Siapa saja yang wajib untuk mempelajari kewajiban-kewajiban kitab di sini? Bihilil khasi wal ami, kepada seluruh manusia, warga muslim khususnya, untuk ikut mempelajari masalah materi-materi yang di sini. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis-shawab. Wal wajibu, adapun yang dinamakan wajib itu apa? Dalam konsep agama ada namanya wajib, ada namanya tidak wajib, ada namanya haram, ada namanya sunnah, dan yang lain-lain. Ini diterangkan yang wajib. Apa itu wajib dalam kategori definisi ilmu agama? Wal wajibu, adapun yang dinamakan wajib, ma wa'adallahu, ma itu sesuatu, wa'ada yang Allah, wa'adallahu yang dimana Allah menjanji, fa'ilahu yang dijanji adalah orang yang mengerjakan kewajiban itu diberikan janji bisawabi, dengan ganti. Janji Allah itu dengan bukti janji, dengan ganti bisawabi, dengan acara, dengan as-sawab, dengan pahala, dengan reward. Seseorang di dalam menjalankan kewajiban rutin, kalau kemudian ini dinamakan kewajiban, maka Allah menjanji seseorang yang menjalankan kewajiban itu dijanji dengan adanya pahala. Contoh misalkan hal yang sangat sederhana. Kalau kemudian Allah di dalam perintah di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, wahai manusia, agar kalian semua untuk bertaat kepada Allah, dan kalian semua agar bertaat kepada Rasul. Perintah di dalam Al-Quran pada dasarnya adalah merupakan satu kewajiban. Semua perintah-perintah agama di dalam Al-Quran, apabila kita melaksanakannya, maka dipastikan bahwa pelaku yang menjalankan kewajiban itu konsekuensinya adalah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bentuk pahala, Ustadz? Apakah hari ini pahala bisa dilaksanakan secara langsung? Kita mengerti bahwa ada dua macam masa, di mana dunia ini adalah masa-masa kita untuk berbuat sebanyak-banyaknya amal perbuatan kita. Dunia adalah medan kita untuk melaksanakan ibadah. Dunia adalah masa medan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun akhirat adalah masa panen kita ketika menjalankan ibadah-ibadah yang di dunia. Di akhirat kelak nanti tidak dibutuhkan lagi orang menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak dibutuhkan lagi orang menjalankan sholat, orang zakat, orang berbuat baik, tidak dibutuhkan lagi nanti ketika di akhirat. Yang dibutuhkan menjalankan aktivitas yang baik dan positif, bermanfaat kepada orang lain, hanya ada di dunia ini. Maka kemudian pada hari nanti, hari pembalasan nanti adalah hari di mana kita panen atau kita merayakan satu pesta yang luar biasa, bukan di dunia ini tetapi di akhirat nanti. Maka di dunia ini adalah ladang yang sangat banyak sekali aktivitas itu untuk kita laksanakan dengan baik, sehingga janji-janji Allah itu sebagaimana disampaikan di sini, wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis-shawab, itu sangat-sangat terbukti
bisa dirasionalisasi secara ilmiah, dan ini bagi orang-orang yang peneliti, orang-orang ilmuwan telah banyak menemukan bahwa di dunia ini adalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan, tetapi panennya hanya ada di akhirat kala nanti. Mudah-mudahan para hadirin, para hadirat semuanya, dan para pemirsa baik dimanapun berada, mudah-mudahan kita semoga mendapatkan janji baik ataupun pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kebalikannya apa? Kebalikan daripada wajib apa? Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Kalau kewajiban itu menjadi wajib untuk dijalankan, bagaimana Ustadz kalau dia tidak menjalankan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka janji Allah juga, seseorang yang ingkar atas perintah-perintah yang diamanatkan Allah, maka secara otomatis juga diberikan balasan saat itu juga dengan balasan terkait masalah al-iqab. Al-iqab adalah punishment. Punishment adalah sanksi. Sanksi kalau kemudian kita, contohnya misalkan kita di sekolah, seorang guru memberikan sanksi kepada muridnya. Seorang murid ketika saatnya masuk sekolah, dia tidak masuk sekolah. Aturan-aturan main sekolah, setiap hari harus masuk sekolah. Murid tidak masuk sekolah, maka guru memberikan sanksi. Sanksi bisa berupa administratif, bisa berupa sanksi moral, bisa berupa sanksi etik, bisa berupa sanksi pidana segala macam kalau di dunia ini. Tetapi kalau Allah telah memberikan sanksi nanti kelak di hari pembalasan nanti, maka tidak ada satupun upaya apapun yang dilakukan untuk memberikan untuk pengulangan seperti itu. Maka mumpung kita sama-sama di dunia ini, mudah-mudahan berbagai macam aktivitas ini memberikan ridho kepada Allah, dan Allah sehingga memberikan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Kalau kemudian Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, berapapun besarnya kesalahan-kesalahan maupun dosa yang pernah dilakukan itu, maka dengan rahmatnya Allah yang sangat indah sekali ini, maka semua kegiatan dosa maupun maksiat itu bisa terampuni dengan sebaik-baiknya. Maka ini ada salah satu cerita ulama yang konon adalah Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali sudah diakui oleh dunia muslim, oleh dunia semua masyarakat, kemudian apakah beliau ini masuk surganya karena melaksanakan kajian dan sering menulis kitab? Rupanya kesimpulannya bukan itu. Kesimpulannya dia mendapatkan masuk surga, mendapatkan martabat sebagai seorang aulia, seseorang yang dekat dengan Tuhannya. Itu gara-gara dia memberikan santapan kepada lalat yang pada saat beliau menulis sebuah risalah kitabnya itu menempel di dalam ballpointnya. Ballpoint dulu bukan ballpoint seperti ini, tetapi ballpoint yang ditulis kemudian ada lalat masuk di situ untuk menghisap dan makan isi materinya. Maka Imam Ghazali membebaskan lalat itu untuk memakan. Dengan gara-gara memberikan seperti itulah Allah memberikan rahmat kepada beliau, sehingga rahmat beliau kemudian beliaulah menjadi salah satu aulia, menjadi salah satu kekasih Allah, menjadi martabat yang sangat tinggi, dan itu menjadi penyebab ridha Allah dan mendapatkan ampunan, dan beliau memasuki surga dengan penuh dengan ridhonya. Ini kita tidak mengerti, maka kita tidak boleh kemudian seseorang yang kita lihat secara kasat mata ini sesuatu yang tidak baik, kemudian kita menilai dan menjustifikasi bahwa itu adalah sesuatu yang buruk dan orang ini orang yang tidak baik,
sebaiknya itu dihindari. Kita menilai seseorang bukan hanya karena posisinya dia adalah menjalankan aktivitas yang positif maupun negatif, tetapi kita semuanya serahkan kepada Allah bahwa penilai akhir nantinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya melihat tanda-tanda orang baik dan tanda-tanda orang yang tidak baik. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang yang tidak melakukan kegiatan hari ini bisa juga esok dia akan menjadi lebih baik daripada kita. Sehingga para ulama-ulama dulu, ulama sufi misalkan, itu kalau ada salah satu ayat maupun surat di dalam Al-Quran kemudian dimaknai tertentu, dia tidak langsung memberikan satu respon ini adalah benar maupun ini adalah salah. Kehati-hatian seorang sufi menilai sesuatu apakah benar maupun salah bukan dinilai dari aktivitas fisiknya, tetapi dari sesuatu yang filosofis, sesuatu yang spiritual. Kembali kepada kitab ini, wa sammaituhu, dan saya menamai dan saya ngarani hu ing kitab ing juz'un latifun tadi, saya arani Sulamat Taufik. Saya arani Sulamat Taufik. Ini ada satu redaksi sammaituhu. Kata sammaituhu saya menamakan satu paket redaksi kitab ini, saya namakan dengan nama Sulamut Taufik. Ini artinya apa? Ada di dalam istilah ilmu nahwu itu ada namanya fi'il, kata kerja. Kata kerja di dalam ilmu nahwu itu ada dua. Kalau tidak kata kerja atau fi'il muta'addi, maka dia adalah fi'il yang lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Di dalam memaknai kata-kata bahasa Arab, ada fi'il yang membutuhkan objek, itu namanya fi'il muta'addi. Sedangkan fi'il yang tidak membutuhkan objek, itu adalah fi'il lazim. Apa kriteria fi'il muta'addi ataupun fi'il lazim? Ada banyak kriteria, salah satunya adalah Alfiyah Ibnu Malik menjawab masalah-masalah seperti itu. Ada bab khusus yang menerangkan ta'addul fi'li wa luzumu. Fi'il muta'addi mana, fi'il yang lazim mana, diterangkan secara khusus di dalam ilmu nahwu, ilmu alat Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa saya menyatakan ini adalah fi'il muta'addi wa sammaituhu, dan saya mengarani hu ing juz'un latifun, saya arani Sulamat Taufik ing aran Sulamut Taufik. Loh, kenapa kok fi'il muta'addi objeknya ada dua? Fi'il muta'addi bisa saja memiliki objek satu, ada fi'il muta'addi yang memiliki objek dua, dan juga bahkan fi'il muta'addi ada yang memiliki objek atau maf'ul bih 3. Jadi ada fi'il kata kerja di dalam bahasa Arab yang tidak memiliki objek, ada fi'il yang di dalam bahasa Arab memiliki objeknya hanya satu, ada fi'il yang memiliki objeknya 2, dan ada objeknya 3. Kata sammaituhu ini adalah salah satu fi'il muta'addi yang memiliki objek 2. Nah, emang ada, Pak? Ada yang kira-kira fi'il yang tidak memiliki objek? Ada. Contohnya ada. Contohnya adalah kasajaya. Fi'il di dalam Alfiyah disebutkan alamatul fi'lil mu'adda antasil ha ghairi masdarin bihi nahwu amil walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'alis sajaya kanahim. Salah satu ciri fi'il lazim, fi'il yang tidak memiliki objek, adalah fi'il yang mengandung arti as-sajaya. As-sajaya itu apa? Watak. Watak seseorang, sifat seseorang. Seseorang
memiliki sifat bakhil, sifat mulia, seperti sifat-sifat seperti itu dipastikan tidak memiliki maf'ul ataupun objek tertentu. Ada fi'il yang memiliki objek, salah satunya adalah fi'il muta'addi. Nah, bagaimana kok kemudian bisa menerjemahkan bahwa samaituhu ini memiliki dua objek? Ada fi'il kalau kita sering membaca Al-Quran misalkan, ada kata-kata ja'ala. Wa ja'alallahu qiyaman linnas misalkan, atau wa ja'alal laila libasan, wa ja'alal laila libasan, dan Allah menjadikan lailan, menjadikan malam ini adalah objek yang dijadikan Allah, dijadikan sebagai libasan, sebagai selimut bagi seseorang. Artinya ketika malam dijadikan itu bukan sekedar penjadian malam itu, tetapi dijadikan sebagai libasan. Ada fi'il yang menjadi objeknya tiga, seperti a'lama, wa'ara, nabba'a, khobbara. Itu muta'addi maf'ul tiga. Di sini adalah maf'ulnya adalah dua, wasamaituhu sulamat taufik, dan saya menamai kitab ini, saya namai kitab Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq, dengan harapan kitab ini dinamai Sulamut Taufik adalah tangga-tangga menuju taufik. Apa itu taufik? Taufik dalam keterangan kitab yang sangat sederhana ini, dalam kitab At-Ta'rifat halaman 73. Jadi bisa saya lihat langsung di sini. Jadi apa benar at-taufik yang dinamakan di sini adalah mengandung arti tertentu? Di sini diterangkan at-taufik ja'alallahu fi'la ibadihi muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardah. Jadi yang dinamakan taufik adalah Allah menciptakan hamba-hambanya, menciptakan aktivitas hamba-hambanya ini muwafiqan lima yuhibbuhu wa yardah, berkesesuaian dengan yang Allah ridhoi dan berkesesuaian dengan yang Allah cintai. Jadi kalau kemudian kita menjalankan ibadah dengan benar, kemudian Allah memeridhoi dan memberikan cinta kepada seseorang yang menjalankan aktivitas ibadah, maka seseorang itu mendapatkan taufik. Beda dengan hidayah. Al-hidayah adalah ad-dalalatu ala ma yuwassilu ilal matlub. Waqat yuqalu hiya suluku tariqin yuwassilu ilal matlub. Hidayah itu adalah tanda-tanda sebuah kebenaran. Kalau guru saya dulu, saya waktu mondok dulu sederhananya begini. Kalau hidayah itu kita diberikan pengertian bahwa A itu adalah baik, B itu adalah buruk, C itu adalah kurang baik. Pengertian-pengertian ad-dalalah, tanda-tanda bahwa itu adalah baik. Ibadah memberikan santunan kepada anak yatim itu adalah baik. Tetapi kalau at-taufik, Allah menjadikan pekerjaan seseorang hamba itu sesuai dengan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Artinya apa? Bukan hanya mengerti bahwa itu adalah baik, tapi menjalankan bahwa kebaikan itu dijalankan. Sederhananya begini, kalau al-hidayah itu hanya mengerti, kalau at-taufik menjalankan yang dimengerti itu untuk kebaikan itu. Itu kira-kira wasamaituhu sulamat taufik. Kemudian doa yang kedua oleh Hadratul Syekh Abdullah Al-Ba'lawi di dalam kitabnya ini, As'alullah Al-Karim, semoga Allah menjadikan As'alullah Al-Karim ayyaj'ala dzalika minhu walahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaih. Saya berharap semoga kitab ini dijadikan oleh Allah minhu, hanya untuk darinya, hanya darinya, walahu, dan kepadanya, wafihi, dan dalam konteks mendapatkan ridhonya, wa ilaihi, dan untuk menuju kepadanya. Di dalam mempelajari kitab Sulamut Taufik ini,
bukan hanya sekedar ilmu, tetapi ilmu yang kita dapatkan di dalamnya adalah dalam kerangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil qurbi, dan untuk menjadi perantara kita untuk mendekatkan kepadanya, wa zulfa ladaih, dan tegasnya yaitu untuk mendekatkan kepadanya. Wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi, dan semoga Allah memberikan taufik ataupun memberikan kemudahan orang yang mempelajari kitab ini alaihi lil amali bimuqtadahu, agar perjalanan memahami ini dengan berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kaidah hukum positif maupun hukum agama. Semoga Allah menjadikan orang yang mempelajari kitab ini diberikan kemudahan di dalam menjalankan itu, untuk mengamalkan kegiatan-kegiatan itu. Summat taraqiyah, setelah memahami itu, maka summat taraqiyah, maka kemudian at-taraqi kemudian naik derajatnya, mundak derajatnya. At-taraqiyah bitawaddudi, buktinya untuk naik derajatnya, maka kemudian orang yang mempelajari kitab ini untuk at-tawaddud, untuk lebih mencintai bin nawafili, dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah ataupun amal-amal sunnah, liyahuza hubbahu wa wala, agar untuk memperoleh cintanya Allah dan pertolongannya. Jadi begini, setelah kita mendapatkan pelajaran kitab hal-hal prinsip di dalam ajaran agama yang menjadikan kita menjadi derajat kita naik, maka dibuktikan adalah setelah mempelajari kitab-kitab agama, kita bukan hanya menjalankan kewajibannya, tetapi kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau kita sudah menjalankan sunnah-sunnahnya, itu membuktikan bahwa kita naik derajatnya. Ini ada satu redaksi yang menarik menurut saya, kata summa. Summa adalah salah satu huruf nasak, huruf ataf. Huruf ataf itu apa? Huruf yang melekatkan redaksi dari redaksi yang lain kepada redaksi yang lainnya. Kalau kita memaknai tidak cermat sedikit, akan berbeda artinya. Summa dengan perbedaannya dengan ada satu dengan alfa. Ada kata-kata redaksi bahasa Arab, kalau ada alfa terus kepada ada summa, artinya sama, tetapi maknanya sedikit berbeda. Maksudnya apa? Ada redaksi di dalam kitab Alfiyah juga disebutkan wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bin fisali. Apa itu maksudnya? Kalau ada redaksi di dalam kitab kuning di sini, summa at-taraqiyah, maka kemudian naik tangga. Itu maksudnya bagaimana? Setelah kita mempelajari kitab ini dengan baik, dengan benar, maka kemudian naik tanggalah kita. Ada satu jeda. Setelah kita memahami kitab ini, kemudian ada jeda. Jeda itu maksudnya apa? Untuk kita melakukan satu perenungan mendalam. Setelah perenungan mendalam, kita naik secara spiritual untuk menjadi manusia-manusia yang diridhai oleh Allah. Ada satu jeda. Berbeda dengan kata yang fa, artinya sama. Summa dan fa artinya sama, tetapi mengandung arti makna yang berbeda sedikit. Wal fa'u litartibi bittisali wa summa litartibi bin fisali. Fa mengandung arti setelah saya melaksanakan seperti ini, maka langsung. Tidak ada jedanya. Tetapi kalau summa, ada satu jedanya. Jadi dibutuhkan di dalam sebuah pemahaman agama, itu tidak langsung kita menemukan satu titik tertentu, tetapi dibutuhkan satu perenungan mendalam yang kemudian di sini disebutkan summat taraqiyah. Summat taraqiyah bitawaddudi bin nawafili liyahuza hubbahu wa wala. Dalam redaksi yang disampaikan oleh
Al-Habib Abdullah Al-Ba'lawi dengan menggunakan summa, bukan menggunakan alfa. Ini sebagai mukaddimah. Kemudian selanjutnya faslun, utawi iki iku pasal yajibu ala kafatil mukallafin. Yajibu ala kulli kafatil mukallafin. Ini tadi saya menerangkan, menjelaskan secara makro bahwa persoalan agama harus sesuai dengan bernegara, maka kalaupun dibalik, maka cara beragama kita harus berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Sehingga dua prinsip itulah kemudian dirangkai di dalam merumuskan Pancasila yang berkebangsaan dan bangsa yang berpancasila, kemudian ada di dalam Republik Indonesia ini meniru konsep negara Madinah yang diciptakan dan dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Sekira tidak lama, hanya sekitar 8 tahun beliau membangun peradaban di Madinah, bisa memberikan konsep negara bangsa, agama di dalamnya tidak sama sekali mengusik terkait masalah persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Persis yang dilaksanakan di Indonesia ini. Bahkan kalaupun kita menengok pada sejarah-sejarah yang lain, akan sangat sulit menemukan negara berpendudukan muslim warganya tetapi memberikan keberkahan, kemanfaatan dan kenyamanan bagi non-muslim. Demikian pula masyarakat yang non-muslim hidup di Indonesia ini, yang non-muslim hidup di Indonesia nyaman, yang muslim di Indonesia juga nyaman. Rukun loh jinawi, dan kemudian ini menjadi konsep negara bangsa yang kita rayakan bersama ini. Kemudian konsep berikutnya Al-Habib Abdullah Syekh Al-Ba'lawi menerangkan, yajibu ala kafatil mukallafin, wajib atas seluruh orang-orang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Orang mukallaf secara sederhana adalah orang yang muslim, yang berakal, dan yang baligh. Maknanya bagaimana, Ustaz? Jadi kitab ini dirumuskan untuk bagi kalangan-kalangan mukallaf, bagi karangan-karangan orang yang berakal, orang-orang yang sudah cukup umur, dan juga orang-orang kalangan muslim. Jadi ini nanti keterangan-keterangan berikutnya ini ditujukan kepada kelompok-kelompok muslim untuk mendalami bagaimana ajaran-ajaran agamanya untuk dilibatkan dalam konsep tata kelola bernegara. Maka untuk itu mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita mendapat sebuah kesempatan yang baik, sebuah kesempatan yang maksimal, bukan hanya untuk diri kita yang kita mengerti, tetapi kita ajarkan kepada kelompok-kelompok yang lainnya bahwa Islam di Indonesia ini adalah rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan harapan kebaikan bagi sesamanya, dan Islam yang memberi perlindungan kepada minoritas-minoritas yang ada di Indonesia dan memberikan hal-hal yang positif yang lainnya. Untuk itu berikutnya insya Allah yang diwajibkan bagi adalah kelompok-kelompok muslim yang akal dan yang baligh. Itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.